Festival Kuasa Allah bukanlah KKR kesembuhan ilahi saja. Festival Kuasa Allah adalah perjumpaan pribadi. Tahukah berapa banyak orang berjumpa dengan Tuhan? Saya mengalami baptisan Roh Kudus malah di dekat kamar mandi, bukan di gereja. Saya mengalaminya sendiri. Itu perjumpaan dengan Tuhan dan itu mengubah hidup saya. Saya mengucap syukur untuk setiap orang yang menerimanya. Tapi yang masih tetap berdiri jangan menyerah ya. Ayo angkat tangannya lagi. Yang baru masih tetap berdiri angkat tangannya lagi. Katakan, Tuhan saya gak mau menyerah. Katakan dengan keras, Tuhan saya tidak mau menyerah. Tuhan saya masih haus. Tuhan saya tetap percaya. Saya tetap percaya. Saya menolak untuk bimbang. Saya yakin firman-Mu untukku. Tuhan baptis aku dengan Roh Kudus-Mu, dengan tanda berbahasa roh. Jadikan aku saksi Tuhan sampai kemana-mana. Tuhan Yesus, aku lapar, aku haus. Baptiskan aku dengan Roh Kudus. Sekarang aku terima dengan iman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Saya lihat dalam hitungan ketiga, tangan-tangan terangkat mereka yang barusan untuk kedua kalinya ini menerima karunia bahasa lidah. 1, 2, 3, angkat tangannya. Oh haleluya, puji Tuhan, kasih tepuk tangan Tuhan. Saudara yang barusan menerimanya, duduk. Sisakan yang tersisa yang belum menerimanya. Cuman tinggal 1, 2 sini, 1, 2 sana, 1, 2 sana. Oh jangan kasih tepuk tangan yang sifatnya hanya 1, 2. Beri tepuk tangan yang banyak bagi Tuhan. Kita gak menyerah, saya akan doa terakhir kali. Tapi kali ini agak beda. Ketika saya tuntun Anda dalam doa, setelah saya berkata amin, saya minta orang-orang sekelilingnya melihat kalau ada orang yang berdiri di dekat Anda, belum terima. Dan kalau Anda sudah berbahasa lidah, saya minta Anda berdiri, kelilingi orang itu, ulurkan tangan Anda seperti itu, pegang dengan sopan, dan tumpang tangan dengan sopan juga berdoa. Dan mereka juga akan menerima dan tertular dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda. Mari saya ajak berdoa sekali lagi. Yang sisa berdiri tinggal 1, 2 di sana sini. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Katakan, Tuhan Yesus, sekarang aku akan menerimanya. Tuhan tidak meninggalkan orang percaya. Aku haus. Tuhan aku percaya. Baptiskan aku ke dalam Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berdiri. Amin. Berdiri. Doakan mereka.
hadirat-Mu. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan kembali duduk. Tuhan tidak hanya akan mencurahkan Roh Kudus-Nya, Dia juga menyembuhkan. I am the God that healeth you. Akulah Allah yang menyembuhkanmu. I send my word and heal your disease. Aku utus firman-Ku dan menyembuhkan engkau. Allah Roh Kudus itulah agen kesembuhan. Ketika Yesus dituding oleh orang-orang Farisi ahli Taurat, mereka berkata, oh, Dia mengusir setan dengan penghulu setan. Dia mengusir setan pakai kuasa Beelzebub atau the prince of the devil. Atau Dia mengusir setan dengan kuasa roh jahat. Yesus bangkit. Biasanya Tuhan tidak membantah. Tapi kali ini Dia harus berbicara karena Roh Kudus, Roh Allah itu berharga. Dia berkata, kalau kamu menghujat anak manusia masih bisa diampuni, tahu nggak? Tapi siapa menghujat Roh Kudus? Dia melakukan dosa yang kekal. Kamu barusan menuding Roh Kudus sebagai roh jahat. Itu dosa gak ada ampunnya. Tuhan berkata dengan jelas. Karena roh jahat dan Roh Kudus itu bertentangan. Seperti yang Anda dengar sekarang, gak usah dilihat, lihat ke saya saja. Orang teriak sana sini itu kelepasan namanya. Itu bukan Roh Kudus yang kerjakan. Tapi Roh Kudus yang mengusir setan-setan itu. Bukan Roh Kudus yang teriak. Roh Kudus itu roh yang tenang. Dia bisa mengalir dengan luar biasa. Yang teriak-teriak tadi bukan bahasa lidah. Itu roh kepahitan, penyembahan berhala, roh kenajisan. Ketika dia berada dalam hadirat Roh Allah, dia kepanasan. Seperti dibakar murka. Gak tahan. Karena itu Yesus berkata, kalau aku mengusir setan, seperti yang kau katakan kamu tidak salah dan berdosa. Tapi kalau aku mengusir setan dengan the finger of God, dengan jarinya Allah, dengan kuasa Roh Allah, maka kamu telah berdosa kekal. Bapak Ibu, Roh Kudus itulah roh kesembuhan yang terjadi di dalam pelayanan kesembuhan Tuhan Yesus. Ketika Dia menanggalkan keputraan Allahnya, keputraan Allahannya, keilahiannya ditanggalkan. Dia jadi serupa manusia, mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya. Ketika Dia masuk ke kolam baptisan, di mana Yohanes membaptisnya, Yohanes melihat langit terkoyak, turunlah burung merpati menghinggapi Yesus. Lalu ada suara berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Lalu Yesus kembali ke Galilea. Setelah dicobai di padang gurun selama 40 hari, Yesus kembali ke Galilea, dikatakan di Alkitab dalam kuasa Roh. The Holy Spirit is not weak. Roh Kudus tidak lemah. Tanya Ananias Safira di Kisah Para Rasul. Mereka main-main, mereka coba tipu, mencoba manipulasi, pakai money politik segala, politik uang. Mencoba untuk setir gereja yang penuh dengan urapan. Mereka masuk, Petrus berkata, kenapa hatimu berdosa? Mencoba membohongi Roh Kudus, boom! Rebahlah mereka, bukan dijamah Roh Kudus, tapi putus nyawa. Selang berapa lama istrinya datang, berapa jam kemudian, bohong yang sama. Boom! Roh Kudus itu maha kuasa, karena Dia adalah Allah. Namun Dia lembut luar biasa ketika Dia bekerja. Dia bekerja dengan begitu indahnya. Kita bahkan tidak tahu, ternyata Dia sedang bekerja. Roh Kudus itulah agen kesembuhan ilahi itu. Dialah yang membawa apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu, fresh life. Hari ini, detik ini, seolah-olah baru terjadi penyaliban Tuhan Yesus. Hari ini juga, hari Sabtu di Medan ini. Dia membawa apa yang Dia dengar dari Allah Bapa kepada kita. Dia bawa apa yang diterima dari Yesus langsung kepada kita. Bukan dengan malaikatnya, langsung oleh Roh Allah. Saya buka 2 ayat lagi lalu kita lanjutkan berdoa untuk terus menerima kasih karunia. Yeskiel 47 ayat 9 berkata, Anda bisa lihat di kanan kiri saya. Ini adalah simbol Roh Kudus, bukan? Sungai itu. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Sungai ini simbolis Roh Kudus. Yesus berkata aliran-aliran dari dalam hati. Yang dimaksudkannya adalah roh itu yang akan diterima oleh mereka. Tapi belum diberikan saat itu ketika Yesus berbicara, karena Dia belum naik ke sorga.
10 hari kemudian setelah dia naik ke surga, Pentakosta. Dan hari ini Tuhan Yesus tidak berubah. Sehingga kemana saja sungai Roh Kudus itu ngalir. Ini secara profetik, secara simbolis. Setiap orang akan menerima kehidupan. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, kemana Roh Kudus mengalir, melewati, air laut di situ menjadi tawar. Segala penyakit pun disembuhkan, katakan amin. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup, tidak ada tanda kematian, katakan amin. Oh, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kalau Anda percaya. Roh Kudus itu bukan semacam kuasa mistis, dia adalah seorang pribadi. Dia ada di sana ketika penciptaan. Kejadian pasal pertama munculkan di layar ayat saya yang terakhir. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah itu Esa. Namun ada 3 pribadi yang saya jelaskan di sini, kepenuhan ilahi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk ya, dan kosong. Ingat itu. Gelap gulita menutupi samudera raya. Belum ada Abraham. Belum ada nabi-nabi. Belum ada Adam dan Hawa bahkan. Bumi kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan, look who's there. Lihat siapa yang ada di sana. Roh Allah. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Ketika Roh Allah ada, firman-Nya terjadi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Yesus berkata, akulah firman itu. Berfirmanlah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, Yohanes pasal 1. Tapi lihat, Roh Allah ada di sana ketika penciptaan terjadi. Dengan kata lain, di mana Roh Allah ada, di situ akan ada penciptaan baru. Anda akan menerima ginjal baru. Di mana Roh Kudus lewati tubuh seseorang, Anda akan menerima lutut yang baru. Anda akan menerima jantung yang baru. Akan ada penciptaan, tidak sampai di sana. Anda pun akan dijadikan ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Anda jadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang dulunya monster, hari ini menjadi anak Tuhan. Hidup saya pun diubahkan. Saya sudah diubahkan Tuhan 22 tahun ini, terus diubahkan. Pertama kali saya terima Tuhan umur 18 tahun, 22 tahun yang lalu. Saya tak bisa lupakan hari itu. Roh Kudus memberi saya kelahiran baru. Saya dilahirkan baru oleh Roh Kudus, ciptaan baru. Tapi gak berhenti di situ. Allah menyembuhkan, Roh Kudus menyembuhkan. Dia ada di sana ketika penciptaan. Dan ketika Roh Allah hadir melayang-layang bukan di permukaan air, sebab bumi sudah berbentuk sekarang, tidak gelap gulita, ada lampu di sini. Dan sekarang bukan permukaan air, tetapi kepala. Ketika Roh Kudus melayang-layang di atas Anda sekarang ini, ketika firman diucapkan, akan terjadi. Di mana ada urapan, belenggu dipatahkan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Akan ada kesembuhan siapa saja yang dilewati oleh Dia. Akan ada ciptaan baru, akan ada organ-organ tubuh yang baru. Ketika Allah berfirman, berfirmanlah, maka jadilah. Karena tuh Allah Roh Kudus ada di sini. Amin, Bapak Ibu. Mari kita semua bangkit berdiri sekali lagi. Saya akan minta Allah Roh Kudus melewati setiap Anda secara fisik. Ya, secara fisik. Caranya gimana? Dengan bergandeng tangan. Saya akan bergandengan tangan dengan semua Anda. Saya yang sudah datang dengan persiapan. Berdoa sendirian dengan Tuhan. Badan saya ini belum jamah siapa-siapa. Kecuali istri saya yang datang dengan saya. Sejak saya menyendiri dengan Tuhan, saat ini, tanganku ini hari ini belum jamah siapa-siapa. Secara sengaja, saya tidak izinkan seorang pun pegang saya. Karena tubuhku sekarang menjadi bait yang dikhususkan. Bedanya Roh Kudus dengan roh jahat. Roh jahat itu membuat seseorang kesurupan, dia gak sadar. Roh Kudus itu tidak begitu. Saya menyerahkan tubuh saya secara sukarela untuk menjadi alat di tangannya. Menjadi saluran. Karena hatiku dipenuhi dengan kasih Yesus. Tapi badan saya ini belum pegang siapa-siapa. Sebentar lagi saya akan gandengan tangan dengan Anda. Dan saya minta Roh Kudus yang ada di dalam diri saya ini mengalir dari tangan saya ke tangan orang sebelah kanan kiri saya. Mengalir ke orang berikutnya sampai ke Anda.
barisan yang dari di tengah sampai ke pinggir, sampai ke barisan kedua, terus sampai barisan terakhir. Karena itu jangan terputus. Saya minta semua bergandeng tangan, jangan terputus. Orang yang di ujung kiri dan kanan, pegang pundak temannya yang di depannya, agar satu baris terhubung dengan baris berikutnya. Tidak hanya secara melebar, tapi memanjang ke belakang. Setiap orang terhubung dengan tangan. Yang di ujung kiri dan kanan, saya ulangi, pegang pundak teman. Kalau di depan Anda ada barisan, yang di ujung-ujung pegang pundak seseorang. Dengan demikian terhubung di ujung dan ujung sampai ke belakang. Jangan ada terputus. Roh Kudus akan mengalir. Ingat, kemanapun sungai itu mengalir, makhluk-makhluk berkeriapan menjadi hidup. Setiap tanda kematian dihapuskan, roh maut digagalkan. Dan ketika roh Allah sedang melayang-layang, bukan di atas permukaan air, tapi sedang mengalir dari tubuh seseorang kepada orang berikutnya, sesuatu akan terjadi. Tak lain firman Tuhan digenapi. Jadilah terang, jadilah kaki, jadilah mata. Tuhan akan menciptakan baru kembali, memperbarui setiap tubuh jiwa roh Anda. Karena Roh Kudus adalah Allah yang sanggup. Amin. Oh, haleluya. Tuhan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Pakailah dan alirkan urapan Allah bagi Sumatera. Sapu tidak bisa membanggakan diri terhadap tuannya. Kapak tidak bisa berkata, akulah yang merobohkan sebuah pohon. Tapi tangan yang mengayunkannya. Jadikan aku hanyalah sarung tanganmu saja. Tangan yang berlubang paku. Tempelkan di balik tangan hambamu. Sebab tangan hambamu ini tangan manusia biasa, debu dan tanah yang kau hembusi dengan roh Allah. Bukan gagah perkasa, tapi rohmu. Dan roh Tuhan selalu datang. Kalau Yesus dimuliakan, hamba sudah menyampaikan firman Yesus kepada umatmu. Sekarang berikan rohmu dengan takaran yang tidak pernah orang Sumatera tahu. Ketika hamba pegang orang kanan kiriku, mengalirlah sungai kehidupan itu. Dan aku usir setiap tanda kematian di tubuh hidup, pernikahan, pekerjaan, dan dalam kehidupan seseorang, setiap orang. Terima kasih Tuhan. Ulurkan tangan Pak sini sedikit, tangannya, kemari. Saya nyanyi seorang diri, saya bersekutu dengan Tuhan. Anda terima saja. Anda terima saja. Jangan terputus, jangan terputus ya. Yang sakit, yang sehat, aku gak peduli. Jangan terputus, semua orang akan dilewati. Jangan terputus, jangan terputus. Roh Kudus, selamat datang di sini. Roh Kudus, selamat datang di sini. Bapa Maha Kuasa, penuh kasih anugerah, selamat datang di sini. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Roh Kudus, selamat datang di sini. Roh Kudus, selamat datang di sini. Bapa Maha Kuasa, penuh kasih
anugerah. Selamat datang di sini. Di hadirat-Mu ada kesembuhan. Tiada Allah seperti Kau, Tuhan. Roh Kudus, selamat datang di sini. Roh Kudus, selamat datang di sini. Bapa Maha Kuasa, penuh kasih anugerah, selamat datang di sini. Nyanyikan bersama-sama, nyanyikan dengan lembut dan sungguh hati. Roh Kudus, selamat datang di sini. Roh Kudus, angkat tanganmu sambil bergandeng di atas tangannya. Datang di sini. Bapa Maha Kuasa, penuh kasih anugerah, selamat datang di sini. Roh Kudus, selamat datang di sini. Roh Kudus, selamat datang di sini. Roh Kudus, selamat datang di sini. Bapa Maha Kuasa, penuh kasih anugerah, selamat datang di sini. Roh Kudus, selamat datang di sini. Roh Kudus, selamat datang di sini. Roh Kudus, selamat datang di sini. Bapa Maha Kuasa, Abba, ya Bapa, Abba Father, Abba Father, Abba Father. Anugerah, selamat datang di sini. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada kesembuhan. Tiada Allah
Betapa indahnya. Saya mau berdoa bagi Anda. Saya lihat seperti cahaya kebiru-biruan di atas. Pindah-pindah, sebentar di kanan, sebentar di kiri, sebentar di tengah, depan, belakang. Oh my goodness, this is so beautiful. This is so beautiful. Receive the Holy Spirit. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Hai setan, tinggalkan tubuh orang itu di dalam nama Yesus. Hai roh sakit penyakit, aku kutuki kamu di dalam nama Yesus. Yesus masuk, iblis keluar. Aku patahkan roh penyembahan berhala di tempat ini. Kutuk penyembahan berhala turun-temurun. Dalam nama Yesus. Roh idiot pergi. Terimalah anakmu kembali, ibu. Terimalah anakmu kembali sehat. Sehat jiwanya. Tuhan membentuk jiwa yang baru ketika Tuhan mengampuni. Pergilah, anakmu sudah sehat. Tuhan sudah mengampuni dosamu. Aku sudah mengampuni dosamu, kata Yesus. Mujizat penciptaan terjadi saat ini. Tuhan tunjukkan pada saya kaki yang panjang sebelah, yang lebih pendek sekarang tiba-tiba terulur maju sendiri. Shoot, maju ke depan, menjadi rata. Terimalah, hai kaki yang pincang sebelah, panjang sebelah, ukuran tak sama. Sekarang juga Tuhan menciptakan ukuran yang baru. Dalam nama Yesus. Saya melihat tangan seseorang jarinya tumbuh. Tangan seseorang jarinya tumbuh. Receive that in the name of Jesus, dalam nama Yesus. Lidah yang lebih pendek. Anda kalau bicara sering ditertawakan orang, Anda tidak bisa bilang R. Anda selalu pelat atau pelo. Tapi Tuhan, Anda selalu punya kerinduan untuk menyanyi. Tapi Anda tidak bisa. Sekarang Tuhan, dan Anda punya suara merdu. Tapi kata-kata Anda tidak bisa dengan tepat diucapkan. Sekarang lidah Anda maju, menjulur maju. Tuhan menciptakan bagian lidah yang baru. Terima di dalam nama Yesus. Oramakara takaya shararabayase. Orabatakaya shararabatakara. Oramataka marah. Mata yang buta dan buram, terima kornea yang baru. Receive, terima kornea yang baru. Terima Roh Kudus. Jesus. Orabatakaya syakata. Orabatakaya rabaraba. Pop. Ada 6 kali saya dengar suara pop, telinga terbuka. 6 orang tuli baru disembuhkan di dalam nama Yesus. Orisit, hai roh yang bisu tuli, aku tengking kamu. Yesus menghardikmu. Pergi, jangan tinggal di sana. Tinggalkan tubuh itu, jangan pernah kembali. Dalam nama Yesus. Jesus, ku rindukan Tuhan, aku rindu Tuhan, aku siap. Siapa lagi itu, jangan putus tangannya, tetap bergandeng. Tuhan, aku rindu. Nyanyikan bersama dengan saya. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan
Ku rindukan rohmu mengurapi